Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan kali ini kita bersama dengan guru kita Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafidhahullah ta'ala. Damang Ustadz? Damang. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz. Ini kita lagi mau bahas Ustadz yang memang hari-hari ini bahkan beberapa ikhwan juga suka bercanda Ustadz. Khodam antum nih yang datang nih seperti ini Ustadz. Jadi sebenarnya khodam ini apa Ustadz? Apakah jin penyerta, jin pengawal, atau emang jin kloningan kita Ustadz? Ya, seperti itu Ustadz. Oh iya, sekarang lagi ngetren cek khodam cek online khodam itu ya. online, bahkan online Ustadz, seperti itu. Yang offline aja udah ini online sekarang Ustadz. Ya ini apa ya? Khodam ini apa sih sebenarnya itu? Satu dari fenomena bahwasanya kita nggak boleh meremehkan pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah tauhid ya. Tauhid, betul. Karena akan terus kita butuhkan dalam setiap lini kehidupan kita. Ya. Jangan bilang sekarang udah nggak zamannya lagi bahas masalah tauhid, syirik. Orang sekarang udah modern. Justru dengan perkembangan modern sekarang masih banyak orang yang aneh-aneh juga gitu loh. Makin bervariatif Oh, iya. Jadi siriknya juga berkreasi juga. Baik. Ya, khodam ini kalau kita mau bedah dari sisi bahasa ya, khodam itu kan dari bahasa Arab. Ya, jadi sebenarnya ini lucu juga. Kita orang Indonesia ini banyak membuat bahasa-bahasa yang merupakan serapan dari bahasa Arab loh. Makanya jangan benci sama Arab ya. Betul. Anti Arab. Jangan anti Arab gitu. Karena banyak bahasa-bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Syukur, sabar, masjid, majelis. Betul. Nama-nama hari Senin, Selasa. Iya. Jadi jangan anti Arab ini. Termasuk khodam ini. Khodam ini kan dari bahasa Arab. Nah, kalau kita bahasa Arab itu kan ada namanya khodim. Khodim itu pembantu, pelayan. Khodim, oh iya. Nah, ini khodam nih, begitu juga. Jadi artinya dia pelayan dan pembantu, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah hubungan interaksi antara manusia dengan jin, betul, ya, karena jin ini nanti bisa sebagai pembantunya dalam mewujudkan harapan-harapan dia, dalam mewujudkan keinginan-keinginan dia, ya, karena setiap manusia itu kan ada jinnya, ya, likulli insan korinan. Korin ya, itu mungkin yang dimaksud khodam itu korin itu ada kaitannya juga yaitu jin tadi, karena khodam ini kan hubungan mistik lah antara manusia dengan jin yang dipercayai jin ini nanti bisa bantu dia untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan dia. Ya, korin itu kan ada yang baik, ada korin yang buruk ya. Ya, intinya fenomena cek khodam ini, khodam itu tadi yaitu pembantu dari jin. Ya, dari jin. Jadi ngecek ya, ini jinnya apa, dari leluhur apa, nah itu bisa kerja di air apa enggak gitu deh. Yes. Ya memang ini sih kalau menurut Ana bukan sesuatu yang kaget ya, atau kita hal yang baru banget gitu baru, karena memang kita harus ingat bahwa masyarakat kita Indonesia itu adalah masyarakat yang suka dunia mistik dan klinik. Karena kalau kita lihat dalam sejarah kan Indonesia ini dulunya kan penganut animisme, dinamisme. Betul. Ya, jadi mau nggak mau memang masih adalah peninggalan-peninggalan suka sama dunia klinik, mistik, itu masih suka. Makanya kalau lihat aja antum kalau di film-filmnya Indonesia itu, wah itu masih banyak berbau animisme, dinamisme. Iya. Ya, misalkan misteri satu suro, misteri Jumat Kliwon, ya, misteri pintu 13 misalkan. Nah, ini film-film yang memang berbau mistik, klinik, ya. Demikian juga banyak dukun-dukun, tukang sihir. Kan kalau film-film Indonesia gitu. Itu termasuk film paling laku tuh film horor. Film horor nanti namanya kuntilanak, genderuwo, sundel bolong. Apalagi babi ngepet, suster ngesot, macam-macam namanya. Kolor hijau dulu. Ya apapun namanya lah. Memang orang Indonesia kan suka yang berbau-bau gitu, karena memang dilihat dari sejarahnya kan tadi Indonesia dulu ada penganut animisme, dinamisme.
Jadi masih suka percaya sama dunia klinik dan mistik lah. Termasuk ini cek kodam Dari ini. Ustaz seperti itu. Cuma ada kata online-nya jadi kelihatan modern. Ustaz. Baik Ustaz. Ini gimana Ustaz kalau dalam Islam seseorang ngecek khodam nih kepada mungkin orang pinter nyebutnya paranormal atau mungkin dukun gitu ya, atau tadi cek khodam online, dalam Islam gimana Ustaz orang yang ngecek minta cek khodam nih Ustaz, seperti itu? Ya, pertama kita kalau dalam masalah apapun kita kembalikan kepada acuan kita, sumber kita, yaitu Al-Quran, hadis, kemudian bagaimana keterangan para ulama kita. Karena setiap permasalahan itu pasti ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Seperti kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, ya, tidak ada satu permasalahan pun yang menimpa kaum muslimin kecuali sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal kita mau mempelajarinya apa enggak gitu, mau belajar enggak, betul Ustaz. Itu perkataan Imam Syafi'i loh, ya. Ulama mazhab Syafi'i yang kita agungkan di negeri mazhab kita yang, ini. Betul, mayoritas di negeri ini saat seperti itu. Termasuk menarik perkataan Imam Syafi'i ya dalam masalah ini. Ya mungkin kita jadikan alasan pertama bahwa cek khodam ini tidak boleh dan bisa menodai kemurnian tauhid kita, akidah kita. Kenapa? Karena cek khodam ini adalah kedustaan. Kenapa? Kita ini sebenarnya dibohongin saja sama orang-orang yang punya katanya aplikasi cek khodam online. Kenapa? Karena seorang itu nggak mungkin bisa melihat jin. Pada dasarnya ya, itu nggak mungkin. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ya, surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian, tapi kalian nggak bisa melihat dia. Jin bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat jin. Makanya kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i yang ngomong nih, ya, kata beliau, man za'ama annahu yaral jin abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyya. Siapa yang dia mengklaim dirinya bahwa dia bisa melihat jin, maka kita batalkan persaksiannya. Artinya berarti dia pendusta, bukan orang yang terpercaya. Kita tolak persaksiannya. Kecuali kalau dia nabi. Ya, kecuali kalau dia nabi kayak Nabi Sulaiman misalkan, ya. Itu kekhususan lah. Mukjizat lah, mukjizat, ya. Tapi kalau manusia biasa kemudian dia ngaku mengklaim bahwa dia bisa melihat jin, ini adalah kedustaan. Yang kedua, bahwa cek khodam online ini kan berarti seorang ketika dia cek khodam online berarti ada niatan bahwa dia akan minta bantuan kepada jin. Ya. Dan kita dilarang untuk minta bantuan kepada jin. Di dalam Al-Quran surat Al-Jin. Jadi ada dalam Al-Quran surat Al-Jin ya. Wa annahu kana rijalu minal ins ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang minta bantuan, minta perlindungan kepada jin, sehingga jin malah membuat dia takut. Ya, menambah ketakutannya. Kenapa? Karena kita kalau minta bantuan kepada jin, jin itu tidak akan memenuhi permintaan kita, kecuali dengan syarat-syarat yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Makanya orang yang kalau misalkan datang ke dukun misalkan, itu kan kadang syaratnya aneh-aneh itu. Suruh bawa ayam yang warnanya begini lah, begitu. Hitam semua, cemani. Ya. Suruh syaratnya nggak boleh nyentuh air 40 hari. Allah. Bahkan ada yang syarat-syaratnya melanggar syariat. Ya, suruh nginjak Al-Quran misalkan. Ya, suruh nggak sholat. Dan ada juga yang jorok-jorok. Ya, ada yang sampai misalkan suruh, ada namanya kayak buntut tikus misalkan, itu syaratnya suruh bawa itu untuk pelaris. Ada yang celana dalam suruh masukkan untuk pelaris. Ini kan kenapa syarat-syarat itu nyeleneh dan aneh, melanggar syariat? Karena memang itu dari jin ya. Jin tidak mungkin membantu kecuali ada imbal baliknya, ada maharnya, kompensasi ada ya, bahkan yang pakai tumbal saja, anaknya jadi tumbal. Betul. Ada yang meninggal kan satu. Tergantung dari permintaan mereka itu bagaimana gitu ya kan. Nah, makanya kita dilarang untuk minta bantuan kepada jin. Kemudian yang ketiga, bahwa minta bantuan kepada jin ini adalah
kebiasaannya para dukun dan peramal. Kalau di kita paranormal, orang pinter satu orang pinter, paranormal. Aslinya sih para nggak normal. Para nggak normal. Cuma orang-orang yang ada memperhalus ya. Dan kita dilarang untuk percaya kepada para dukun, peramal, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata arrafan au kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi para dukun dan peramal, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi nggak boleh kita tanya kepada peramal, baik secara offline datang langsung ke rumahnya atau secara online. Kemajuan teknologi saja. Ini sama aja. Alhamdulillah. Ya, termasuk di acara-acara TV itu kadang-kadang buka konsultasi ramalan, termasuk juga zodiak. Betul. Ini nggak boleh semuanya. Adalah tidak diperbolehkan karena itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Kita tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah. Baik, Ustaz. Tadi kok lihat ada orang yang memang secara niat sungguh-sungguh pengen cek khodam, Ustaz. Iya. Gimana kok sekarang dengan tadi ya, bahkan bisa online dengan sekarang, Ustaz, seperti itu ya, cek khodam itu. Gimana kok orang cuma iseng, Ustaz? Asa iseng lah mau cek khodam saya nih. Kali-kali aja nih selaras dengan karir saya. Gitu seperti itu, Ustaz, misalnya. Sebagian ulama pernah mengatakan, ya, silahkan Anda bermain-main, tapi jangan bermain dengan agama. Jangan bermain dengan akidah. Jangan bermain dengan iman kita. Orang kadang mungkin awalnya iseng-iseng, cek khodam dan sebagainya. Awalnya iseng, nanti betul-betul dia akhirnya, oh iya juga ya, benar juga. Benar juga ya. Makanya kita mendatangi peramal dan dukun itu nggak boleh, walaupun cuma sekedar iseng itu aja nggak boleh. Ya, walaupun nanti hukumnya berbeda ya. Kalau dia cuma iseng, maka terkena hadis, siapa yang mendatangi para dukun, peramal, ya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 itu kalau hari. Iseng. Oh, iseng, ya? Kalau iseng tidak diterima. Artinya tidak diterima itu sholatnya tidak mendapatkan pahala. Tapi tetap wajib sholat ya, Ustaz ya? Tetap wajib sholat. Kan 40 hari nggak diterima sholatnya, saya udahlah nggak usah sholat aja. Gitu. Barangkali udah ada yang kadung iseng gitu, saya tetap harus sholat, Ustaz ya? Tetap wajib sholat. Kalau dia sampai percaya, maka dia kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang boleh itu kita datang kepada dukun peramal itu untuk ngelabrak, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu baru boleh. Betul, Ustaz. Ya, tapi itu wilayahnya para pemimpin lah. Tidak setiap orang boleh melakukannya, Ustaz ya. Ya. Betul, Ustaz. Nah, Ustaz. Kalau di Saudi itu ada badan untuk pelacak para dukun. Jadi kalau di kita ada badan KPK, badan pemberantasan korupsi. Di Saudi itu ada badan pemberantasan dukun. Ustaz. Nah itu. Jadi jadi memang nyari-nyari apa dukun atau para timnya resmi dari pemerintah. Mantap ya. Anti dukun itu ya? Kalau di Indonesia diterapkan dapat banyak tuh. Penuh Ustaz, penjara Ustaz. Ada ya Allah gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Jadi mungkin terakhir Ustaz, ini pesannya ya buat kaum muslimin gitu ya, pada umumnya mungkin juga anak-anak muda yang mungkin belum terlalu paham soal ini. Gimana Ustaz terkait cek khodam ini ya, supaya lebih hati-hati dan tidak terjerumus gitu, Ustaz. Yang paling penting pertama kita belajar tauhid. Belajar akidah yang benar supaya nggak gampang ditipu orang. Sekarang ini kesyirikan kita dihantam dengan berbagai kerusakan akidah, kerusakan tauhid dengan berbagai kreasi. Betul. Ya. Betul. Baru aja ada Innama qoli rahmatan. Nah, sekarang ganti lagi ya cek khodam online kan gitu, dan begitu seterusnya, boneka arwah. Betul, boneka arwah dan seterusnya akan terus silih berganti gitu. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita setelah taufik dari Allah kecuali apabila kita punya ilmu. Kalau punya ilmu kita jadi tahu loh. Oh ini benar, oh ini salah. Enak gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya udah. Saya ke bawah arus saja. Bisa-bisa kita termasuk korban. Yang kedua, jangan lupa banyak doa. Itu aja mungkin ya yang paling penting itu. Kita banyak doa supaya kita diberi keteguhan oleh Allah SWT di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Karena kadang ada orang yang walaupun sudah tahu tapi kemudian Allah sesatkan. Begitu. Jadi kita nggak boleh merasa aman juga. Baik. Baik, terima kasih hatur nuhun. Jazakumullah khairan sudah menyampaikan perihal khodam ini, dan kita juga berpesan kepada siapapun tadi yang mendengarkan atau menyimak podcast ini agar berhati-hati, karena kalau orang dulu mau cek khodam atau mau berbuat kesyirikan, pergi ke dukun harus keluar rumah. Sekarang lewat gadget masuk ke rumah kita masing-masing, Ustaz. Seperti ini masalah berbahaya, Ustaz ya. Lebih gampang. Lebih gampang lagi seperti itu. Jadi
sangat berhati-hati karena ini termasuk dosa besar, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semacam ini. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya, podcast Tarbiyah Sunnah atau POTS. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar dakwah, meraih surga.